Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Oke, pembelajaran kita kali ini kita akan membahas materi kelangkaan atau scarcity. Apakah yang dimaksud dengan kelangkaan? Kelangkaan itu adalah suatu keadaan yang tidak seimbang antara jumlah sumber daya yang ada dengan kebutuhan manusia yang begitu banyak. Jadi manusia itu mempunyai kebutuhan yang banyak sekali, sementara sarana yang digunakan untuk memenuhinya itu terbatas. Nah, maka muncul yang namanya masalah kelangkaan. Nah, sekarang apa yang menyebabkan terjadinya kelangkaan? Kelangkaan itu terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu terbatasnya sumber daya alam. Sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui apabila dieksploitasi secara terus-menerus, dipakai secara terus-menerus, nanti lama-lama akan habis. Maka muncul yang namanya kelangkaan. Yang kedua, perbedaan letak geografis. Letak geografis yang berbeda maka akan menyebabkan berbeda pula sumber daya alam yang dihasilkan oleh negara tersebut. Misal, ada negara yang bisa menghasilkan minyak secara melimpah, tetapi di satu sisi yang lain, negara itu tidak bisa menghasilkan apa-apa. Ada negara yang bisa menghasilkan hasil tambang yang banyak, di negara yang lain tidak bisa menghasilkan apa-apa. Nah, ini juga bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan. Yang ketiga, yaitu pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk itu selalu lebih cepat daripada pertumbuhan produksi. Ini sesuai dengan teorinya Robert Malthus. Robert Malthus mengatakan pertumbuhan penduduk itu selalu lebih cepat daripada pertumbuhan produksi. Sehingga manusia itu jumlahnya banyak, sementara produksi jumlahnya sedikit. Nah, muncul masalah lagi yang namanya kelangkaan. Faktor yang keempat yaitu terjadinya bencana alam. Bencana alam itu tentunya kita semua tidak mengharapkan, tetapi itu bisa terjadi kapan saja. Yang jelas yang namanya bencana alam bisa mengganggu proses produksi dan proses distribusi. Kalau proses produksi dan proses distribusi itu terhambat, maka konsumen atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan juga mengalami keterhambatan. Begitu. Bagaimana upaya kita dalam mengatasi kelangkaan? Kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita melakukan atau membuat skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan. Apakah yang dimaksud skala prioritas? Skala prioritas itu adalah sebuah daftar yang memuat urutan pemenuhan kebutuhan, mulai dari kebutuhan yang sangat penting sampai kebutuhan yang bisa kita tunda. Jadi, dalam pemenuhan kebutuhan itu kita jangan asal saja. Kita harus mengukur seberapa kemampuan kita, seberapa banyak kebutuhan kita. Maka kita urutkan mulai dari kebutuhan yang sifatnya mendesak terlebih dahulu. Yang kedua, kita bisa menggunakan bahan atau barang pengganti atau barang substitusi. Contoh, kemana-mana kita selalu menggunakan sepeda motor, bahkan mobil, di mana dua alat transportasi ini membutuhkan bahan bakar. Ketika itu bahan bakar terjadi kelangkaan, maka lebih bijaklah kita memanfaatkan barang substitusi atau barang pengganti. Misalnya sepeda kayu atau bahkan kita jalan kaki. Itu tentunya lebih sehat. Ya. Kemudian yang ketiga, kita harus biasakan hidup hemat. Hemat dalam penggunaan sumber daya yang ada. Misal, kalian ketika mandi menyalakan keran, selesai keluar dari kamar mandi, jangan lupa kerannya harus dimatikan. Kalian masuk dalam suatu ruangan, menyalakan listrik, menyalakan AC atau kipas angin, jangan lupa ketika keluar ruangan listrik dan AC harus dimatikan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.